Halo semua, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bedah sebuah konsep strategi militer yang bisa jadi lagi mengubah aturan main perang modern. Namanya pertahanan mozaik Iran. Pertanyaannya, apakah strategi ini benar-benar bikin perang melawan mereka jadi mustahil dimenangkan? Oke, coba bayangin skenario ini. Ada sebuah rencana militer yang udah terbukti ampuh. Sebuah strategi andalan yang sukses menggulingkan rezim di banyak negara. Orang menyebutnya serangan pemenggalan atau decapitation strike. Tapi, gimana kalau pas dicoba ke satu negara ini, strategi jitu itu tiba-tiba nggak mempan sama sekali? Kita mulai dari bagian pertama. Kenapa sebuah strategi bisa gagal? Kita akan lihat gimana buku panduan perang andalan Amerika Serikat dan Israel seolah-olah mentok pas berhadapan sama Iran. Lihat deh polanya di sini. Jelas banget kan? Di Irak, lumpuhkan Saddam, pemerintahannya langsung ambruk. Di Libya, singkirkan Gaddafi, rezimnya ikut runtuh. Di Suriah, Bashar al-Assad pun nyaris mengalami nasib yang sama. Nah, semua ini ditonton dengan sangat-sangat teliti oleh Iran. Jadi, apa benang merahnya? Ini dia. Semua rezim tadi punya satu kelemahan fatal yang sama. Mereka sangat terpusat. Semua kekuatan, semua komando itu tumpuk di satu titik. Hantam titik pusat itu, ya udah selesai. Seluruh bangunannya roboh. Ini pelajaran yang sangat penting. Oke, kita masuk ke bagian kedua untuk lihat gimana Iran merespons ini. Karena mereka nggak cuma nonton loh, mereka belajar. Mereka benar-benar ngerjain PR mereka buat ngerti cara main dan cara berpikir militer Amerika. Dan inilah dia arsiteknya, Jenderal Muhammad Ali Jafari dari IRGC. Dia yang lihat polanya dengan jelas banget. Dia sadar kalau kelemahan terbesar lawan-lawan Amerika adalah struktur komando mereka yang terpusat. Dia paham betul betapa dahsyatnya serangan pemenggalan ini buat melumpuhkan sebuah negara dalam sekejap. Pengamatan itu akhirnya mengerucut jadi satu pertanyaan fundamental yang membentuk seluruh strategi pertahanan Iran selama puluhan tahun. Pertanyaannya simpel tapi dalam banget. Oke, kalau mereka pakai cara ini buat nyerang kita, jawaban kita apa? Dan jawaban dari pertanyaan tadi ada di bagian ketiga ini. Doktrin mozaik. Sebuah solusi yang bisa dibilang jenius karena sifatnya yang terdesentralisasi, emang dirancang khusus buat melawan ancaman yang ngincer pusat komando. Jadi, apa sih doktrin mozaik ini sebenarnya? Gini, ini adalah strategi yang memecah komando militer jadi 31 unit provinsi. Nah, kata kuncinya di sini adalah otonom. Artinya, setiap unit ini dirancang buat bisa terus lanjut perang sendiri-sendiri, bahkan kalau amit-amit pimpinan pusat di Teheran lenyap dari peta. Biar gampang bayanginnya, anggap aja kayak seni mosaik yang terbuat dari ribuan kepingan kecil. Nah, setiap provinsi itu adalah satu kepingan, dan setiap kepingan ini punya kekuatan tempur lengkap, misil, drone, intelijen, semuanya. Mereka bisa berfungsi sendiri, tapi tetap jadi bagian dari sebuah gambar besar. Atau kalau suka mitologi, pikirin aja monster Hydra. Kalau satu kepalanya dipotong, malah tumbuh kepala baru. Nah, ini logikanya. Hancurin komando di satu provinsi, nggak akan menghentikan 30 komando lainnya. Serangan pemenggalan jadi nggak relevan lagi kan? Kita lanjut ke bagian 4. Nah, disinilah kita lihat kejeniusan strategisnya. Doktrin ini bukan cuma soal cara bertahan, tapi ini soal mengubah arti dari kemenangan itu sendiri. Di sini perbedaannya kelihatan jelas banget. Buat Amerika dan Israel, tujuan perang itu kemenangan yang cepat dan telak. Masuk, hancurkan pusatnya, lalu keluar. Tapi tujuan Iran justru sebaliknya. Mereka mau menciptakan perang yang berlarut-larut, mahal banget biayanya, sampai akhirnya publik di negara musuh menentang perang itu. Jadi mereka nggak harus menang secara militer, mereka cukup bikin musuh capek dan menyerah. Dan ini bukan spekulasi kita loh, ini diakui secara terbuka. Abbas Araghchi, seorang pejabat tinggi Iran, bilang terus terang, mereka udah belajar dari pengalaman Amerika di kawasan ini. Mereka tahu kalau cuma ngebom ibu kota itu nggak akan menghentikan perlawanan. Iya, karena mereka udah mendesain sistem pertahanan mereka untuk itu. Sekarang di bagian terakhir, kita bakal bahas gambaran besarnya. Jadi, apa sih tujuan akhir dari semua ini? Ini bukan lagi sekedar soal pertahanan diri. Ini soal membentuk ulang seluruh tatanan keamanan di Timur Tengah. Para pemimpin senior Iran, kayak Mohsen Rezai, udah terang-terangan soal tujuan mereka. Pertama, mereka mau jaminan keamanan mutlak. Kedua, ini yang super ambisius, memaksa seluruh kekuatan militer Amerika Serikat buat angkat kaki dari Timur Tengah. Dan yang ketiga, sebagai hasilnya, ya mengubah total keseimbangan kekuatan di kawasan itu. Supaya nggak terdengar abstrak, kita lihat contoh nyata yang baru aja kejadian.
Cuma satu. Itulah jumlah sistem radar pertahanan udara canggih yang berhasil dihancurkan di Irak oleh kekuatan yang didukung Iran. Kelihatannya cuma satu, tapi dampaknya luar biasa. Dan inilah konsekuensinya. Dengan hancurnya satu sistem radar itu, zona hijau di Baghdad yang jadi pusat kehadiran Amerika sekarang jadi rentan banget, nyaris tanpa pertahanan. Situasinya bahkan saking seriusnya, Amerika sampai menyarankan warganya sendiri buat segera evakuasi dari Irak. Ini nunjukin betapa efektifnya strategi ini di belakangan. Jadi, semua ini membawa kita ke pertanyaan penutup yang penting banget. Dengan menetralkan strategi perang yang paling diandalkan oleh negara-negara adidaya, apa jangan-jangan pertahanan mosaik Iran ini emang lagi menulis ulang aturan permainan dalam perang modern? Sebuah pemikiran yang menarik buat kita renungkan. Terima kasih banyak sudah menyimak analisis kali ini. Semoga ini bisa memberikan wawasan baru bagi kalian semua. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.